Kami dari kelompok 7 di sini kami akan menampilkan sebuah video yang bertema hapusnya perikatan dalam pembatalan. Sebelumnya saya Agus Ardiansa yang memerankan sebagai hakim. Saya Mas Azeli memerankan sebagai temannya Tri. Saya Endri Agustian berperan sebagai pembeli mobil. Saya Kankara Tama berperan sebagai pengacara. Saya Diva Marsa Fortuna berperan sebagai narator. Saya Putri Berliana berperan sebagai saksi satu. Saya Fajari Dolgani berperan sebagai penjual mobil. Clara Nindya Azara berperan menjadi saksi dua. Halo semuanya, selamat datang di video kami yang berjudul Perjanjian yang Batal Karena Penipuan. Dalam hukum perdata, salah satu cara penghapusnya perikatan adalah pembatalan. Pembatalan bisa terjadi kalau perjanjian dibuat cacat, kehendak, misalnya paksaan, kehilapan, atau penipuan, sesuai pasal 1321 KUH Perdata. Bagus sih mobil Jar. Bagus, Ri. Tahun berapa ini? Ini mobil tahun 2014. Nabrak belum tak harga besar, mesin masih mulus, buat siap pakai lah. Kalau mobil tahun ini harganya berapa? 100 juta. Tapi bisa nego sih. Belum tak pakai itu deh. Baik, saya bisa jadi saksi transaksi kalian ya. Baik, saya ambil surat dulu ya. Ini Tri, kamu tangkap di sini ya. Oke, nanti perkara jadi kasih ya. Terima kasih Mbak. Pak, mobil ini udah pernah tabrakan ya. Ini juga udah pernah diulas. Ini juga pernah ditarik mesin kan? Loh, saya nggak tahu sih. Penjualnya bilang ini mobil masih bagus, nggak pernah tabrakan parah. Wah, itu berarti kamu kena tipu, Tri. Kalau begitu kamu bisa mengajukan pembatalan perjanjian. Itu kena tipu loh. Wah, bener juga. Saya harus cari bantuan hukum nih. Saya nggak mau rugi kayak gini. Mengetahui bahwa dirinya ditipu, Tri memutuskan untuk menemui pengacara dan mengajukan pembatalan perjanjian. Silakan. Jadi nama saya Tri, Pak. Saya mau membatalkan perjanjian jual beli karena penjualnya menipu saya. Katanya mobil itu bagus, tapi ternyata pernah tabrakan parah. Kalau gitu kamu bisa ajukan pembatalan di pengadilan. Menurut pasal 1328 KUH Perdata, perjanjian dibuat karena penipuan dapat dibatalkan. Kita siapkan gugatan agar perikatan itu dianggap tidak pernah ada. Baik, Pak. Semuanya saya serahkan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Perjanjian jual beli pun terjadi. Namun ternyata Fajar tidak berkata jujur sepenuhnya tentang kondisi mobil tersebut. Ya, klien kami membeli mobil dari tergugat berdasarkan keterangan palsu. Tergugat menyembunyikan fakta bahwa mobil tersebut bekas kecelakaan berat. Kami mohon agar perjanjian jual beli dinyatakan batal karena adanya penipuan. Baik, panggil saksi. Sudah memeriksa mobil itu, benar mobil itu pernah tabrakan besar. Ada bekas las di rangka utamanya. Saya menyaksikan pada saat jual beli bahwa Fajar mengatakan mobilnya tidak pernah tabrakan. Apa benar demikian, penggugat? Iya, Yang Mulia. Saya hanya tidak ingin mobil saya tidak laku. Saya salah. Saya minta maaf, Yang Mulia. Setelah mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi, majelis hakim memutuskan bahwa perjanjian jual beli antara Tri dan Fajar dinyatakan batal karena mengandung penipuan. Para pihak dikembalikan keadaan semula, mobil dikembalikan, uang dikembalikan. Sidang selesai. Akhirnya selesai juga, Jar. Aku harap ini bisa jadi pelajaran buat kamu dan kita semua. Ya Tri, saya menyesal sudah bohong. Lain kali saya akan jujur dalam bertransaksi. Bagus. Ini mobil saya kembalikan. Saya harap uang saya juga dikembalikan sesuai putusan hakim. Baik Tri. Terima kasih Tri. Ya. Di kasus ini kita belajar bahwa perikatan dapat dihapus karena pembatalan. Jika perjanjian dibuat dengan cacat kehendak, seperti penipuan, akibatnya perjanjian dianggap tidak pernah ada dan para pihak dikembalikan ke posisi semula. Terima kasih. Video dari kami lebih kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini buat drama guys. Berlin guys. Hai. Tidak laku.
Saya salah, saya minta maaf yang mulia. Mengatakan kalau Ya. ngomong ya Iya. lah Loh iya. tidak ada KPR aku Buat drama di